Sebagian besar wilayah dunia ini terdiri dari wilayah berupa perairan yang kita kenal dengan samudra dan laut. Samudra merupakan wilayah perairan yang memisahkan dua benua, sementara laut memisahkan dua pulau. Di dalamnya sob, banyak makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Saking luasnya, ada ungkapan bahwa hanya sedikit jumlah makhluknya yang sudah diteliti. Banyak yang percaya bahwa ia pernah hidup di dunia ini, tetapi nggak sedikit juga yang meragukannya. Bagaimana jika di laut ternyata ada naga sob? Mengingat betapa luasnya perairan itu, kemungkinan adanya naga pastinya terbuka lebar. Mungkin belum pernah mendengar makhluk sejenis naga yang biasa disebut dengan sea serpent. Keberadaannya ini memang masih menjadi misteri yang banyak dibahas orang. Nah, bagaimana misteri tentang sea serpent? Kalau ingin tahu lebih dalam, mari simak misteri sea serpent sampai tuntas ya sob. Deskripsi fisik sea serpent. Sea serpent merupakan istilah yang merujuk pada makhluk berbentuk naga yang hidup di laut. Cerita mengenai sea serpent ini bukanlah barang baru sob. Berbagai cerita kuno dari Yunani, Mesopotamia, Hebrew, dan Nordik pernah membahas tentang keberadaannya. Selain dikenal dengan sea serpent, makhluk itu juga dikenal dengan nama sea dragon. Sampai saat ini sob, ada banyak penampakan sea serpent. Bahkan karena kemunculan di tempat berbeda membuatnya seakan-akan berjumlah atau berjenis banyak. Terhitung ada 14 jenis sea serpent yang konon pernah muncul di berbagai tempat berbeda, mulai dari Norwegia, Macau, sampai Gloucester. Sea serpent mempunyai fisik layaknya ular tapi ukurannya jauh lebih besar, makanya dianggap sebagai naga. Panjangnya bisa mencapai 60 meter, sedangkan lebar tubuhnya bisa mencapai 6 meter. Sebagaimana fisik naga sob, makhluk itu juga mempunyai sisik, ada yang menyebut warnanya hitam dan ada juga yang menyebut warna lain. Perjumpaan dengan sea serpent. Seorang cryptozoologist asal Amerika bernama Bruce Champagne sempat meneliti berbagai penampakan sea serpent. Dari seluruh dunia, dia menjumlahkan berbagai perjumpaan dengan makhluk tersebut. Hasilnya adalah ada 1.200 kali perjumpaan makhluk itu dengan manusia yang bisa ditelusuri dari kesaksian orang-orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam buku Historia Animalium karya Aristoteles, terdapat sebuah laporan yang berhubungan dengan sea serpent. Seorang saksi mata melaporkan telah melihat makhluk yang mati di pantai utara Levant. Makhluk itu seperti ular, tapi panjangnya mencapai 30 meter. Dia mengatakan bahwa makhluk itu adalah naga dari laut. Seorang penulis, pembuat peta, dan gerejawi Katolik Swedia bernama Olaus Magnus sempat membahas tentang sea serpent. Dalam bukunya yang dirilis tahun 1555 berjudul History of the Northern People, dia mendeskripsikan sea serpent sebesar 60 meter dan lebarnya 6 meter. Cerita itu dia dapatkan dari para pelayar yang berdagang dan memancing di wilayah Norwegia. Hans Egede, seorang misionaris dari Greenland, menyatakan perjumpaannya dengan sea serpent. Kejadian itu terjadi pada 6 Juli 1734 saat kapalnya melintasi Greenland. Dia menceritakan bahwa kepala makhluk itu melebihi tinggi tiang kapal. Tubuhnya pendek, keriput, dan dia menggunakan sirih besar untuk mendorong tubuhnya ke dalam air. Secara singkat, Hans berani bilang kalau makhluk itu jauh lebih panjang daripada kapal yang ditumpanginya. Pada Agustus 1848, awak kapal HMS Daedalus mengaku melihat penampakan sea serpent, tepatnya ketika mereka dalam perjalanan ke Saint, dan ini menjadi salah satu perjumpaan dengan sea serpent yang paling terkenal. Pendapat skeptis tentang sea serpent. Banyaknya laporan penampakan sea serpent gak serta-merta membuat semua orang percaya tentang keberadaannya. Gak sedikit para peneliti yang menganggap bahwa penampakannya itu merupakan cerita karangan atau kebohongan. Hal itu mungkin terjadi karena orang-orang mengaitkannya dengan cerita di berbagai mitologi.
Penampakan yang dilihat para awak kapal HMS di Dallas pada Agustus 1848 diteliti oleh seorang biolog terkenal asal Inggris, Sir Richard Owen. Dia berpendapat bahwa makhluk tersebut bukanlah sea serpent. Dia menambahkan bahwa kemungkinan para awak kapal salah melihat. Kemungkinan yang mereka lihat adalah gajah laut, kano yang terbalik atau cumi-cumi raksasa. Nah sobat asik, misteri sea serpent belum menemui kesimpulan mutlak. Ada yang percaya dan ada juga yang skeptis. Kita bebas memilih ada di kelompok yang mana. Namun kita juga harus tetap terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Kalian bisa ikut menambahkan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke sob?